Welcome Sobat Tanaka. Bocoran Ikatan Cinta Rabu 8 September 2021. Oknum ojek gadungan diciduk Angga. Angga skakmat langsung si ojol gadungan sebagai mata-mata yang ngawasin keluarga Alfahri. Harusnya saya nggak biarin makanan itu masuk sampai rumah. Kamu nggak salah, Mas. Ini semua udah keterlaluan. Saya akan cari orang sampai dapat. Ngapain nongkrong di sini? Saya nongkrong di sini, Bang. Mau jadi mata-mata di sini? Tanaka TV. Berikut adalah ulasan dan prediksi Ikatan Cinta malam nanti yang tentunya sayang sekali untuk dilewatkan. Setiap harinya, sinetron Ikatan Cinta selalu menyajikan ketegangan, kesedihan hingga keromantisan yang selalu saja membuat penonton penasaran dengan kelanjutan alur ceritanya. Ancaman kepada keluarga Alfahri mulai khawatirkan setelah Rena mengalami keracunan usai memakan kue yang dikirimkan oleh oknum ojol misterius yang selalu mangkal di depan rumah Pondok Pelita. Setelah makan kue itu, Rena kritis dan tidak sadarkan diri hingga dibawa ke rumah sakit. Andin begitu panik melihat kondisi Rena yang semakin lemah. Untungnya dokter berhasil mengeluarkan racun yang sudah keburu tertelan dan masuk ke dalam perut Rena. Kondisi Rena sekarang sudah membaik, tapi masih tidak sadarkan diri karena masih sangat lemah. Mama Rosa dan Andin awalnya menuduh Nino dan keluarganya sudah begitu jahatnya meracuni Rena. Andin tidak habis pikir dengan kelakuan Nino yang sangat jahat. Mama Rosa bahkan langsung menghubungi Mama Karina dan menanyakan perihal kue beracun yang sudah dimakan Rena itu. Namun alangkah terkejutnya Mama Rosa saat tahu kue yang beracun itu bukanlah dari Nino dan keluarganya. Al pun yang awalnya tidak mau terbuka pada Andin dan Mama Rosa akhirnya terbuka juga dan menjelaskan bahwa saat ini keluarga mereka tengah diincar seseorang yang kemungkinan dari masa lalu yang ingin membalas dendam. Dan kue yang beracun itu sebenarnya dikirimkan untuk Mama Rosa. Jadi ada orang yang ingin melenyapkan Mama Rosa. Al pun menjelaskan kalau kasus gerobak bakso, kasus remblong dan kasus kue beracun ini sebenarnya semua ditujukan untuk Mama Rosa. Maka dari itu Al memohon dengan sangat supaya Mama Rosa tidak keluar rumah dulu dan tetap tinggal di dalam rumah saja sampai Al bisa menemukan pelakunya yang sudah mengancam nyawa keluarga Alfahri. Di episode hari ini Al dan Andin masih terlihat berada di rumah sakit. Mereka berdua masih khawatir dengan kondisi Rena. Walaupun dokter sudah bilang kondisi Rena membaik, tetapi baik Al maupun Andin masih tetap khawatir. Apalagi Al yang sangat merasa bersalah karena sudah mengizinkan kue beracun itu masuk ke rumah. Al merasa dirinya lengah dan tidak becus menjaga anggota keluarganya. Terlihat penyesalan di mata Al, apalagi karena keteledorannya itu kini Rena mengalami masalah dan hampir saja tidak bisa diselamatkan. Al dan Andin terlihat duduk di kursi di depan ruangan tempat Rena dirawat. Al lalu berkata, harusnya nggak biarin makanan itu sampai masuk rumah. Begitu ucap Al dengan penuh penyesalan. Tatapan mata Al terlihat kosong dan hampa. Andin yang berada di samping Al dengan setia memberikan dukungan dan semangat pada suaminya itu. Andin pun lalu berkata, "Kamu nggak salah, Mas," ucap Andin sambil memeluk bahu Al. Walaupun Andin sedih,
Tetapi dia tetap memberikan support pada suaminya yang kini tengah dilanda rasa penyesalan dan bersalah. Lalu Al dengan tatapan matanya yang tajam berkata, "Ini semua udah keterlaluan. Saya akan cari orangnya seperti apa," ucap Al dengan tegas. Lalu Al dengan tatapan matanya yang tajam berkata, "Ini semua udah keterlaluan. Saya akan cari orangnya seperti apa," ucap Al dengan tegas. Al terlihat sangat kesal dengan semua kejadian yang tengah menimpa keluarganya ini. Kejadian ini bukan main-main lagi karena si pelaku teror memang dengan sengaja ingin mencelakai anggota keluarga Al-Fahri. Bahkan si pelaku teror itu tidak segan-segan menghilangkan nyawa orang lain. Al dan Andin lalu berdiskusi untuk mengambil langkah-langkah berikutnya. Harusnya saya nggak biarin makanan itu masuk sampai rumah. Kamu nggak salah, Mas. Ini semua udah keterlaluan. Saya akan cari orang sampai dapat. Sementara itu di adegan lain, Angga yang sudah tahu kabar soal masuknya Reina ke rumah sakit karena ulah oknum misterius yang dengan teganya mengirimkan kue beracun ke keluarga Al-Fahri mulai bertindak dan ikut menjaga kediaman Pondok Pelita. Bagi Angga, Al sudah seperti saudaranya sendiri. Angga tidak mau anggota keluarganya terluka. Angga pun mulai mencari dan menyelidiki hal-hal yang mencurigakan di rumah Pondok Pelita dan sekitarnya. Terlihat dalam adegan Angga berada di depan gerbang rumah Al. Angga memantau keadaan sekitar dan matanya tertuju pada seorang tukang ojek online yang tengah mangkal di depan gerbang rumah Al. Angga merasakan kejanggalan dan keanehan saat melihat tukang ojek itu. Angga lalu mendekati tukang ojek gadungan itu. Tukang ojek gadungan itu pura-pura tertidur di atas motornya. Angga pun menegur tukang ojek itu. "Ngapain nongkrong di sini?" Begitu ucap Angga dengan penuh curiga. Tukang ojek itu pun lalu pura-pura terbangun dan dengan wajah polos dan lugunya berkata ke Angga, "Emang saya nongkrong di sini, Bang?" Terlihat wajah tukang ojek itu mulai cemas dan ketakutan. Gerak-geriknya dicurigai. Angga tersenyum sinis dan menatap ke arah tukang ojek itu sambil berkata, "Mau jadi mata-mata di sini ya?" ucap Angga sekakmat si tukang ojek. Terlihat banget tukang ojek gadungan itu panik dan takut saat Angga mencurigainya. Wah, akhirnya ada juga yang sadar soal tukang ojek gadungan itu. Semoga saja akan ada titik terang ya soal siapa sih sebenarnya si pelaku teror yang sudah sangat meresahkan ya selama ini. Ngapain nongkrong di sini? Emang saya nongkrong di sini, Bang? Mau jadi mata-mata di sini? Kalau si tukang ojek gadungan itu diinterogasi dan dipaksa mengaku, pastinya dia akan buka mulut siapa sebenarnya yang sudah menyuruhnya selama ini. Bahkan si ojol gadungan itu bisa diancam untuk dilaporkan ke polisi karena sudah hampir menghilangkan nyawa Reina dengan mengirimkan kue beracun. Itu bisa diancam dengan pasal pembunuhan berencana. Wah, siap-siap masuk bui deh kamu ojol gadungan. Di episode malam nanti juga diprediksi Mama Rosa akan ditanyai oleh Al soal masa lalu papa mereka dan apa yang sebenarnya terjadi dengan kematian papa mereka. Al juga menceritakan soal keterangan Roy yang mencurigai bahwa seorang perempuan yang dulu menjadi sekretaris almarhum papa mereka itu sangat mencurigakan. Al jelaskan ke Mama Rosa kalau pelaku teror ini pasti ingin membalaskan dendamnya di masa lalu yang belum tuntas. Al juga akan menggali lebih dalam lagi soal kejadian-kejadian yang pernah terjadi dulu semasa papanya masih hidup. Mendengar penjelasan dari Al, Mama Rosa tampak panik dan ketakutan. Namun Al pastikan kalau Al akan membereskan semuanya. Al berjanji akan segera menemukan pelakunya dan akan membereskan semuanya. Al hanya meminta satu hal,
yaitu supaya Mama Rosa untuk sementara waktu ini tidak keluar rumah dulu. Karena Al yakin betul sasaran utama si pelaku adalah Mama Rosa. Wah, semakin tegang dan bikin penasaran banget ya. Kira-kira siapa sih orangnya yang tega ngirimin kue beracun itu ya, sampai membuat Rena terkapar. Aduh, jadi makin gemes dan gergetan banget nih. Untungnya Angga sudah mulai curiga ya sama si ojol gadungan itu. Semoga saja malam ini ada titik terang ya. Untuk selengkapnya saksikan deh Ikatan Cinta malam ini di TV kesayangan kalian. Terima kasih dan sampai jumpa, Sobat Tanaka. Tanaka TV.